jam setengah 2, makanya dia juga kaget, Pak Teguh namanya. Jadi dia juga kaget kok bisa gitu. Driver ada satpam juga ngasih tahu. Kaget sih, kagetnya ya kok bisa, sama apa yang diambil, saya bilang. Mungkin dia buru-buru kali ya, dia ada kotak doang diambil sama dia, isinya ya sebenarnya P3K. untungnya jadi tapi ya pecah keadaannya. Sebenarnya buat saya sih pelajarannya jadinya saya harus ada pos satpam di belakang, sama saya harus tinggiin mungkin ya. Tapi balik lagi, saya curiganya ya orang-orang dekat sini. Curiganya karena yang tahu situasi terkadang orang-orang sini. Tapi balik lagi supaya tidak mau menuduh, cuman pengen, mungkin saya nanti ke polisi juga. Saya untung ada CCTV-nya juga, jadi biar deh di sini kita ada operation untuk orang videographer, sama ada salesnya, kita butuh kemana-mana. Jadi itu mobilnya. Kita tahu CCTV-nya ini lempar batu itu gimana? Dipecahin. Ada. Dia dapat kok CCTV-nya. Sementara sih belum. Iya, berantakan semuanya, kaca kemana-mana. Ya kagetnya sih di lingkungannya ini. Sebenarnya lingkungannya harusnya aman karena banyak orang yang tinggal di sini juga. Kok dia berani ya? Ya nggak tahu. Saya nggak ada banding-bandingnya karena buat saya sesuatu hal yang terjadi, apa yang diraih harus dilakukan nextnya. Kalau dibilang panik, kalau masalah seperti ini terlalu banyak masalah ya datang nantinya ya. Jadi buat saya kecuali mobilnya mungkin ya kalau hilang, tapi kalau sementara itu nggak kaca, itu teguran sih. Kalau kaca yang diambil barangnya juga alhamdulillah ya cuma P3K, ya berarti teguran aja. Tapi kalau sudah mobil ya berarti semua orang bisa panik. Mungkin dia kira itu sesuatu hal yang bagaimana. Ya bisa dinaikin sih. Ya kalau intinya kalau dia itu maling atau nggak gimana, mau itu tinggi juga pasti istilahnya dia pasti berusaha untuk pakai apapun, mau apa. Cuman ya sekarang kita jadi lebih aware aja sih, hati-hati aja. Jadi ya mungkin nanti ditinggiin pakai kawan. Tegurannya pasti pas banget karena memang kita nggak tahu akan terjadi seperti itu karena saya kira di sini lingkungannya aman. Kecolongan dalam arti positif, balik lagi nggak ada ya sesuatu hal yang besar ya. Saya juga kaget apa yang diambil, saya bilang P3K katanya. Hah? Oh ya udah deh, tegurannya pas kok. Saya takutnya barang ya kalau ke dalam, enggak, jangan sampai yang mencelakai. Jadi kita memang ditegur lah, hati-hati. Jadi bagus sih itu saya bilang. Kalau saya makanya bilang panik ya, saya senang, positifnya baik banget saya. Kalau nanti saya gini-gini harus tanya lagi, karena saya tidak mau bergerak sendiri lagi, takut salah. Apapun mereka yang ini juga sebenarnya kan saya nggak mau, sebenarnya saya juga nggak mau. Cuman mereka bilang ada gunanya juga baik ketika dipublikasi. Kenapa? Ya mungkin pelakunya takut dan akhirnya ya kita tahu lah. Iya, satu pikir dua kali, kedua ya pelakunya takut. Apalagi misalkan sekitar sini yang kita bisa lihat siapa yang tiba-tiba bisa hilang. Nah kita bisa curiga sama dia. Gitu dia. Iya itu dia. Sebenarnya kan jawaban saya juga balas tadi wawancara atau enggak, jadi saya jarang lah kayak gini. Benar juga tuh. Benar juga. Saya tuh nggak kepikiran itu sih. Sebel juga kok gitu ya. Maling lagi dong itu dia. Benar juga tuh. Saya nggak kepikiran sih sebenarnya. Tapi ya terkadang ya sering bilangin orang itu ya. Nggak tahu juga sih. Pengennya sih dia sebenarnya ya nggak tahu ya, saya juga sampai sekarang nggak tahu jawabannya apa, tapi pengennya kasih pelajaran
Kalau jadinya seperti itu, kayaknya memang harus dikasih pelajaran. Nah, sebenarnya saya itu benar. Ya kejadian serius semua kok itu. Pas saya lagi mau pergi malam, pagi-pagi ya, subuh begitu. Iya, nggak ada uangnya. Nah, itu juga benar. Cuman ya balik lagi, nggak semua masalah harus di-spill ya, kasihan orangnya. Karena kayak saya di sini sudah, ya istilah katanya sidang dia lah ya. Dan sudah ada kata memaafkan. Kita mau tayang dengan di Blur sebenarnya. Cuman teman-teman, ya saya senang lihat teman-teman Mike di sini ya. Dia bilang di Blur netizen pinter koim. Dia kan tahu siapa orangnya. Kasihan dia katanya. Nanti dia aja malah jelek namanya, keluarga juga. Iya kasihan. Karena memaafkan itu ya maaf. Bukannya kita mengambil keuntungan dari situ. Mau tayangan atau apa. Ya akhirnya udah kita lupain aja. Kalau ini kayaknya orang luar. Oke. Iya. Kalau itu ya pasti orang dalam. Kalau ini orang luar. Ya, benar-benar orang luar. Gak mungkin orang sini. Gak mungkin. Saya nggak tahu ya. Tadi saya kerja sih ya. Saya ketemu. Gue ketemu Paul. Hari ini Belum ya? Iya, saya di rumah, saya nggak cerita. Saya pas di sini diceritain. Mau jemput Kiano aja dia. Jemput Kiano tapi saya nggak cerita apa-apa. Saya jarang cerita itu. Tapi harusnya cerita sih, cuma emang lagi overload aja kerja terus. Kalau saya sih lebih ke hati-hati ya. Hati-hati. Iya, saya nggak tahu sih bilangnya seperti apa. Saya pun juga harus lebih hati-hati lagi. Dalam arti apa ya? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Saya juga kaget sih ada kemalingan kayak begini. Pertama saya kemalingan di rumah selama itu tahun berapa ya? Pas saya di Tanah Kusir. Saya cuma hilang sekitar 2 menit. Ternyata saya diikutin dari bank. Pecahin itu mobil kakak saya lagi dan diambil tas saya. Nah, saya di situ belajar ya, saya nggak pernah naruh tas lagi di mobil. Kayaknya memang seharusnya memang kita kena seperti itu sih. Jadi nggak pernah saya naruh tas lagi di mobil. Nah kalau ini lah pelajaran lagi. Berarti emang setiap sisi harus kita lihat mana yang bisa memungkinkan orang masuk. Jadi ya balik lagi setiap masalah saya, insya Allah sih saya emang benar sih saya cara mau stres. Saya lebih ke arah apa yang saya dapat ya dari ini. Dari semua yang pernah saya ini dan orang tahu kok sifatnya kayak apa. Kayaknya pengennya emang jauh dari masalah, nggak mungkin kita punya niat buruk.